Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila, NPM 20010060009, Tadris Matematika dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas materi mengenai persamaan diferensial. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu persamaan yang dapat diselesaikan ke P dan persamaan yang dapat diselesaikan ke X. Sebelum masuk ke materi yang pertama, kita bahas dulu persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N. Bentuk dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N yaitu A0 x, y dy per dx pangkat N ditambah A1 x, y dy per dx pangkat N min 1 sampai dengan AN x, y sama dengan 0. Dengan memisahkan dy per dx sama dengan P, maka bentuk di atas dinyatakan dengan A0 x, y P pangkat N ditambah A1 x, y P pangkat N min 1 sampai dengan AN x, y. Nah, di sini P ini menggantikan dy per dx. Kan ini kan memisahkan, jadi dy per dx di sini kita rubah menjadi P. Nah, setelah kita rubah menjadi P, maka mendapatkan hasil seperti ini. F, x, y, P sampai dengan P pangkat N. Nah, contohnya X, Y, dy per dx pangkat 2 min X pangkat 2 ditambah X, Y ditambah Y pangkat 2 dy per dx ditambah X pangkat 2 ditambah X, Y sama dengan 0. Nah, dy per dx ini kita akan rubah menjadi P. X, Y, P pangkat 2 min X pangkat 2 ditambah X, Y ditambah Y pangkat 2, P ditambah X pangkat 2 ditambah XY sama dengan 0. Di mana P ini menggantikan dy per dx. Seperti ini. Seperti pemisahan dy per dx sama dengan P ini. Nah, ini merupakan contoh dari persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N. Setelah itu kita masuk ke materi yang pertama, yaitu persamaan yang dapat diselesaikan ke P, yaitu f, x, y, P sama dengan 0. Bentuk umum persamaan diferensial tingkat 1 pangkat N yaitu seperti ini, seperti tadi, A0 x, y, P pangkat N sampai dengan AN x, y sama dengan 0. Nah, setelah itu didapatkan bentuk seperti ini, P min F1 P min F2 sampai dengan P min Fn sama dengan 0, di mana F ini adalah fungsi dari variabel X dan Y. Dari bentuk di atas, maka diperoleh P dikurang F1 sama dengan 0, P dikurang F2 sama dengan 0, sampai dengan P dikurang Fn sama dengan 0. Nah, ini merupakan penjabaran dari ini. Kalau ini kan belum dijabarkan, dia langsung. Nah, kalau ini kita jabarkan satu-satu. Nah, setelah itu kita dapatkan P sama dengan F1 x, y. P sama dengan F2 x, y sampai dengan P sama dengan Fn x, y. Di mana F ini tadi merupakan x, y ya. Merupakan fungsi dari variabel X dan Y. Nah, setelah itu P-nya ini kita rubah menjadi dy per dx. dy per dx sama dengan F1 x, y dy per dx sama dengan F2 x, y sampai dengan dy per dx sama dengan Fn x, y. Nah, didapat sebuah persamaan yaitu F1 x, y, F2 x, y sampai dengan Fn x, y sama dengan 0. Sehingga jawab umum persamaan diferensial yaitu A0 x, y P pangkat N sampai dengan An x, y sama dengan 0 adalah F1 x, y, F2 x, y sampai dengan Fn x, y sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke contoh, yaitu tentukan jawab umum dari persamaan diferensial x kuadrat p kuadrat ditambah 3xyp ditambah 2y kuadrat sama dengan 0. Penyelesaian langkah pertama yaitu difaktorkan. X kuadrat p kuadrat ditambah 3xyp ditambah 2y kuadrat sama dengan 0, kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, maka akan menghasilkan nilai xp ditambah y dan xp ditambah 2y sama dengan 0. Maka xp ditambah y sama dengan 0 dan xp ditambah 2y sama dengan 0.
Untuk langkah keduanya yaitu dicari satu persatu dengan cara mensubstitusikan y aksen sama dengan dy per dx sama dengan p, kemudian diintegralkan. Kita akan selesaikan dulu nilai xp plus y sama dengan 0, di mana p-nya ini kita rubah menjadi dy per dx seperti tadi ya. X dy per dx ditambah y sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita kalikan. Setelah kita kalikan, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu x dy plus y dx sama dengan 0. Kita kan mau mengintegralkan ini. Cuman ini kan tidak bisa diintegralkan karena ini kan x dan ini y. Ini y dan ini x. Maka dari itu kita menggunakan metode variabel terpisah. Sama-sama kita kalikan dengan 1 per xy. Setelah kita sama-sama kalikan dengan 1 per xy, maka didapat hasil dy per y ditambah dx per x sama dengan 0. Nah, setelah hasilnya seperti ini bisa kita integralkan menjadi integral dy per y ditambah integral dx per x sama dengan ln c. Dia menjadi ln c karena saat sudah diintegralkan dia otomatis menjadi ln c ya. Nah, integral dari dy per y yaitu ln y ditambah integral dx per x yaitu ln x sama dengan c. Nah, didapat ln x y sama dengan ln c. Kenapa menjadi seperti ini? Kembali lagi ke sifat ln, maka menjadi ln x y. Karena jika ln ditambah dengan ln, maka dia hasilnya perkalian, menjadi ln x kali y sama dengan ln c. X y sama dengan c. Ketika dirubah menjadi persamaan atau dipindah ruaskan menjadi x y min c sama dengan 0. Maka ini solusi awal. Setelah itu kita akan selesaikan bentuk x, p ditambah 2y sama dengan 0. P-nya ini kita ganti lagi menjadi dy per dx. Jadi x dy per dx plus 2y sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan. Setelah kita kalikan menjadi x dy plus 2y dx sama dengan 0. Nah, ini kan kita mau integralkan. Tapi kita tidak bisa mengintegralkan karena di sini x, di sini y, dan di sini y, di sini x. Maka dari itu kita menggunakan metode variabel terpisah. Sama-sama kita kalikan dengan 1 per x2y. Ini kita kalikan dengan 1 per x2y. Hasilnya dy per 2y ditambah dx per x sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita integralkan. Nah, integralnya itu menjadi integral dy per 2y ditambah integral dx per x sama dengan ln c. Ini kan bisa kita keluarkan. Kita keluarkan kan nilainya setengah ya, setengah integral dy per y. Nah, hasilnya 1 per 2 ln y atau ln y per 2. Ini sama aja 1 per 2 ln y ya. Ditambah ln x sama dengan ln c. Ln y ditambah 2 ln x sama dengan ln c. Kenapa mendapatkan hasil seperti ini? Kembali lagi ke sifat ln. Dia menjadi ln x kuadrat y sama dengan ln c. X kuadrat y sama dengan c, maka kita pindah ruaskan menjadi sebuah persamaan x kuadrat y min c sama dengan 0. Ini merupakan solusi 2. Jawab umum adalah gabungan dari solusi 1 dan solusi 2. Jadi jawab umum persamaan diferensial tersebut yaitu xy min c x kuadrat y min c sama dengan 0. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu persamaan yang dapat diselesaikan ke x. Dari bentuk x sama dengan f y, p, maka x sama dengan f y, p. dx per dy sama dengan do f per do y ditambah do f per do p dikali dp per dy. Nah, di sini 1 per p. Kenapa 1 per p? Tadi kan dy per dx diganti p. Nah, di sini itu kebalikannya. Berarti kebalikan dari dy per dx kan dx per dy. Kalau tadi dy per dx itu menjadi p, di sini dx per dy menjadi 1 per p. Jadi 1 per p sama dengan do f per do y ditambah do f per do p dikali dp per dy. Untuk contohnya yaitu tentukan jawab umum dari persamaan diferensial x sama dengan y ditambah p kuadrat. Penyelesaiannya x sama dengan y ditambah p kuadrat. X-nya ini kita rubah menjadi dx per dy. Dx per dy turunan dari y kan 1. Turunan dari p kuadrat yaitu 2p dikali dp per dy.
dx per dy tadi kan berubah menjadi 1 per P. Berarti 1 per P sama dengan 1 ditambah 2P dikali dP per dy. Nah, ini 1 per P sama dengan 1. Ini kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan menjadi 1 per P min 1 sama dengan 2P dP per dy. Nah, di sini kan kita akan mencari nilai ya, nilai Y dari soal ini. Maka dari itu kita kalikan dengan dy. Setelah kita kalikan dengan dy, maka hasilnya 2P per 1 per P min 1 dP. Kenapa di sini menjadi pembagian? Karena ketika perkalian kita pindah ruaskan atau kita kalikan, maka dia menjadi sebuah pembagian, menjadi seperti ini. Nah, setelah itu dia menjadi dy sama dengan 2P per 1 per P min 1 dP. Kita kalikan ini dengan P. Kenapa kita kalikan ini dengan P? Karena untuk menghilangkan 1 per 4 ini. Untuk menghilangkan 1 per P ini kita kalikan dengan P. Maka hasilnya yaitu dy sama dengan 2P kuadrat per min P ditambah 1 dP. Karena sudah kita kalikan dengan P, maka 1 per P ini sudah tidak menjadi 1 per P ya. Karena sudah kita kalikan dengan P. Nah, setelah itu kita ubah menjadi dy sama dengan 2P kuadrat min 1 ditambah 1 per min P ditambah 1. Nah, bentuk ini sama bentuk ini tuh sama. Nilainya itu sama. Hanya saja yang tadi kita rubah. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini. Di sini kan pembilangnya itu kan lebih besar daripada penyebut. Maka dibagi dulu P kuadrat min 1 ditambah 1 dibagi P min 1. Maka hasilnya yaitu min 2 P plus 1 plus 1 per P min 1 dP. Ya, kita rubah menjadi seperti ini karena ini kan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Maka menjadi seperti ini. Dia menjadi dy sama dengan min 2P min 2 per P min 1 dP. Ini kita kalikan ke dalam. Setelah kita kalikan ke dalam, hasilnya seperti ini, baru bisa kita integralkan. Nah, integral dari dy kan y. Integral dari min 2P min 2 min 2 per P min 1 dP yaitu min P kuadrat min 2P min 2 ln P min 1 plus C. Ini nilai dari Y. Karena kan tadi kita kan mau mencari nilai dari Y ini kan. Sudah ketemu ini nilai dari Y-nya. Kita masukkan ke soal saja. X sama dengan Y plus P kuadrat. Ini tadi soalnya. Kita masukkan nilai Y-nya. X sama dengan min P kuadrat min 2P min 2 ln P min 1 ditambah C plus P kuadrat. Min P kuadrat ini bisa kita coret ya dengan P kuadrat di belakang ini. Setelah kita coret hasilnya X sama dengan min 2P min 2 ln P min 1 plus C. Ini hasilnya. Jadi jawab umum persamaan diferensial yaitu X sama dengan min 2P min 2 ln P min 1 ditambah C dan Y-nya sama dengan min P kuadrat min 2P min 2 ln P min 1 plus C. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya juga mohon maaf. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.